Saya baca di media online, Prof. Mahfud menyaksikan vonisnya Eliezer dan setelah vonis dibacakan Prof. Mahfud tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan, Prof? Ya kaget aja. Kaget. Hakimnya ya kaget karena ada hakim yang begitu hebat dan berani. Oh, Dari 12 tahun menjadi 1,5 tahun itu memang perlu keberanian untuk menjelaskan itu. Saya sendiri dalam wawancara sebelumnya yang seperti di viral melalui Uya Kuya itu kan saya bilang kira-kira yang layak tuh 4 tahun lah, di 4 tahun atau di oh, bawah 5 tahun lah gitu kan, itu kan wawancara saya beredar. oke, Tetapi kalau 12 tahun tuh enggak benar menurut saya kan begitu. oke. Tetapi jatuh 1,5 tahun loh, hebat bener. Dan menurut saya konstruksi hukum, Hmm, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dari berbagai kontroversi, lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak gitu oke, ya, dengan penuh keyakinan. Nah, bagi saya surprise sehingga saya langsung bertepuk tangan pada oke. waktu itu. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu, ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan apa enggak, karena saya surprise saja gitu, wah hebat ini gitu. Nah, kalau mau ada yang merayakan bagus, karena ini berarti gini, ada kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, Hmm, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk. Bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini biasa terjadi hal seperti itu. Jadi saya katakan hakimnya ini hebat ini. hebat. Berarti iya, iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di Tapi tengah jalan menurut saya ini gembos ya, bagus. Prof, ya berubah di tingkat banding gitu ya? Ya, iya, ya, karir hakimnya juga, perilaku hakimnya juga bisa aja bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi saya berharap hakim-hakim tuh majulah ke depan. Oke. Eh, Prof. Mahfud, jadi selalu menurut analisa Prof. Mahfud, ini gimana bisa ada rasa keadilan yang jomplang, mengadili perkara yang sama, dengan saksi yang sama, dengan terdakwa yang sama, tapi tuntutan dan vonis hakim bisa sangat berbeda. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya bisa saja, dan itu banyak banyak terjadi ya, banyak terjadi dalam pengertian, selalu beda. Kalau ada anunya sebenarnya, ada shock-nya juga kalau di kejaksaan. Kalau tuntutannya begini gitu, kasusnya begini, faktornya begini, tuntutnya begini. Tapi menurut saya tidak terlalu penting, sekarang vonis sudah, turun gitu, dan memang, kalau dari sudut faktanya bahwa apa yang menyebabkan Eliezer itu hukumannya sangat ringan, secara teoritis dia memang bisa bebas sebenarnya. Bisa Eh, bebas. ya secara teoritis memang ada pasalnya melaksanakan perintah jabatan yang Oke, tidak bisa dihindari kan. Dia kan orang kecil di situ, lalu disuruh gitu kalau ngelak bisa dia yang ditembak, bisa dia yang dipecat kan. Lalu oke. dia lakukan gitu aja. Dan kemudian dia menerima skenario awal sampai sebulan kan. Hmm, Sebulan disuruh mengaku dia bahwa saya yang menembak. Dan semuanya percaya hmm. bahwa dia yang menembak. Eliezer sendiri dipanggil ke saya yang menembak. Kenapa kamu menembak membabi hutan? Tidak tahu, pokoknya saya menembak gitu. Kenapa kamu bilang begitu? Nah, di persidangan baru terungkap. Karena dia dijanjiin oleh Sambo, udahlah kamu ngaku dulu, nanti sudah tersangka, nanti SP3 karena kamu nembaknya itu terpaksa. Hmm. Gitu, terpaksa membunuh karena kamu ditembak duluan. Gitu kan selesai. Tapi dia berani mengungkap itu. Sehingga menurut saya pantas dia mendapat justice collaborator seperti itu.